Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizdianto dari UIN Salatiga, dari pegiatjurnal.com. Pada momen ini saya akan mencoba menyampaikan tutorial bagaimana menambahkan eh, editorial team ya, editorial team pada jurnal di sistem OJS 3, Open Journal System. Jilid 3 ya, ini berbeda dengan OJS 2. Nah, walaupun Kevin Stranak itu yang merancang itu lebih simpel ya, lebih simpel, tapi memang harus belajar lagi kalau mazhabnya adalah mazhab OJS 2 ya. Nah, berikut ini adalah nama-nama yang harus ditambahkan ya. Saya ngasih contoh satu saja ya. Ini nama editor yang harus ditambahkan. Eh, kita akan masuk pada yang bagian ini. Eh, saya buat static plugin ya di static pages ya, static pages. Nah, kadang-kadang masuknya itu di tempat lain ya, setup, kemudian navigation. Kadang-kadang ada di sini ya, di Tutorial Team sebagainya. Tapi saya lebih senang menggunakan yang di static pages ya. Walaupun kadang-kadang kalau di upgrade nanti pindah semua ke navigation ini ya. Tapi sementara di static pages aja dulu ya. Oke. Eh, Saya coba cari editorial team ya. Kita klik edit ya. Ini sudah saya buatkan ya. Ini judulnya, ini path ya, title itu judulnya nanti yang muncul di web, di tulisannya di web jurnal. Nah, editor itu nanti path-nya ya. Linknya tulisannya editor board ya. Ya, kemudian ini nah, sebetulnya ada namanya HTML tidy ya. Ini lebih enak lagi buat pemula seperti saya. Tapi saya ajarkan yang ini dulu ya. Yang di mana tadi? Yang di sini eh, Bapak Charlie Sitinjak PhD ya. Kita tambahkan di sini namanya, saya kopas ya. Saya kopas, eh, kita paste ya. Kita paste. Nah, ini kan contohnya yang di bawah ini, genre Ambarita dan sebagainya. Nah, biasanya saya membuat seperti ini. Eh, Scopus ID ya. Kemudian ada Orchid ID. Ya, itu setidaknya itu ya, minimal minimal. Kita kasih jarak dulu gitu. Nah, sekarang kita cek ada Google Scholar ya. Ada akun Google Scholar-nya. Nah, kita ini masalah selera ya, selera. Saya biasanya sukanya nama orangnya itu tak kasih link Google Scholar ya. Nah, kita paste di sini URL, kemudian ini new window ya. Jadi tidak overwrite menimpa yang lama tapi buka tab baru ya. Oke, ini sudah jadi link ya. Kemudian Scopus ID-nya ya, sudah dikasih Scopus ID ini, link ini. Tapi saya ingin coba cek ya. Ini Scopus ID-nya ini ya. Kita akan masuk ke register journal. Jadi kalau ingin langsung Scopus ID ya, diklik ya, ada sama dengannya ya. Ada sama dengannya, ada sama dengannya di sini ya. Kita letakkan di sini. Paste, kemudian kita enter ya. Kita enter. Ya, Charlie Sitinja. Nah, ini juga sudah ada Orchid ID-nya ya. Oke, saya copy saja link ini ya, ya. Nah, kita klik yang gambar rantai ini ya, URL-nya. Nah, kita ambil yang sama dengan ini ya. Sama dengan kita kopas di text to display ya. Ya, gitu. Oke, kemudian buka new window 800 belakangnya ya. Ya benar 800. Oke, kemudian Orchid ID ya. Orchid ID, eh, ini kan sudah ada di sini. Nah, ini Charlie Sitinja ini ya. Atau kalau kalau awal di Kompas masukkan di kotak pencarian ini ya. Paste kemudian diklik pencarian ya. Pencarian. Nah, ini ada Kartin Sarawak ya. Nah, ini ada Martinus Sitinjak Martin. Nah, ini jangan takutnya salah ya. Jadi yang ini ya.
Oke, jadi nomor belakangnya 677. Ini kita kopas aja atau yang atas kita kopas. Ini gambar nanti diklik, kita kopas. Nah, kita kopas, kemudian ini jangan lupa ini nomornya aja ya. Yang di display itu nomornya aja dan kita new window, kita klik save. Oke, nah, sama dengan Binus University Indonesia ya. Oke, coba kita save ya. Kita save, kita save. Kemudian kita cek di ini ada linknya, editor report ya. Ya, oke, seperti apa tampilannya? Ya, ini Charlie Sitinja, Scopus ID, klik. Nah, ternyata Charlie Sitinja. Ya, oke, begitu ya. Jadi bisa diulangi ya. Dan sebetulnya untuk merapikan ini ya, yang kita klik yang ada gambar source code ya, kurung apa ini, kurung kurang dan tambah ya, diklik. Nah, ini adalah source code-nya. Kalau kita kopas, kemudian kita pindah ke HTML ya, HTML tidy.net, kita klik yang kanan. Nah, ini muncul ya. Nah, kalau mau merapikan tuh enak di sini, lebar gitu ya, lebar pena itu ya. Nah, termasuk ini tadi kan ada expertise ya, lupa itu. Expertise-nya apa? Ah, ini expert bahkan di sini expertise-nya. Expertise-nya apa gitu di sini. Expertise-nya apa? Kemudian kita tebalkan misalnya sudah ada tebal mau cetak miring, underline ya. Terus ini ada perataan kiri kanan ya. Nah, diratakan kiri kanan gitu. Gitu. Jadi ini termasuk ini kurang rapi. Ya, jadi gitu. Jadi saya paling senang dengan HTML text editor yang mudah untuk pengelola ya, pengelola gitu. Jadi eh, seperti ini. Nah, kita nggak usah mikir yang sebelah kanan kita copy dan kita paste, kita kembalikan ke sini ya. Ya, save. Jangan lupa save lagi ya. Kita klik save dan perubahannya kita cek ya. Nah, ini kelihatan expertise dan sebagainya. Nah, ini adalah cara untuk ya, cara untuk mengedit ya. Nah, kemudian nanti pada user enroll kita bisa nyoba dengan klik ini uh, akan ada cara yang akan saya bagikan ya, saya bagikan selanjutnya. Oke, demikian uh, yang kami sampaikan. Nanti lanjut pada bagaimana cara membuat user dan bagaimana menugaskan user sebagai editor dan journal manager atau sebagai author atau apapun tugas-tugas di OJS akan ada sesi lanjutannya setelah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Isdianto dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada saat ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara untuk eh, create user, ya, create user. Nah, kita sebagai journal manager, kita create user, ya. Nah, misalnya sudah ada orang yang bersedia menjadi editor dan reviewer ya. Maka kita misalnya mencari editor ya. Membuat akun editor ya. Oke, kita klik user and roles ya. Kemudian kita klik ini misalnya kita tulis nama Sigit Himawan. Himawan Yudanto ya. Eh, ini ada suggested ya. Suggested itu nama itu tinggal kita tulis, nanti kita klik akan keluar ini yang disarankan ya, disarankan ya. Nah, eh, Mas Sigit sudah punya email resmi dari WNS Ajit ya. Ini saya hanya untuk latihan aja, kita buatkan emailnya dia yang email biasa ya. Jadi emailnya 3ciduk ya, 3ciduk@gmail.com ya. Nah, ini kita buatkan password ya, buatkan password. Nanti kita beritahukan ya.
Ya, passwordnya gabungan antara huruf dan angka ya. Boleh juga dengan simbol-simbol seperti dolar atau tanda pentung ya, eh, asterik ya, plus, minus dan sebagainya ya. Pokoknya ditambah kode-kode yang unik gitu, atau persen atau tagar ya, add dan sebagainya ya. Oke, nah ini kalau generate password berarti dibuatkan ya random password ya. Lebih enak ya itu tadi kita centang, nggak usah kita buatkan sendiri tadi ya. Harus sama passwordnya ya. Oke, kemudian country orang Indonesia ya. Kalau dari negara mana nanti misalnya editor dari Amerika, dari Rusia ini kita tinggal pilih ya. Ini orang Indonesia, working language pakai bahasa Inggris saja. Kemudian eh, review interest boleh diisi boleh tidak ya. Mungkin dia suka dengan discourse analysis ya. Kemudian semiotics misalnya ya, and graphic design, visual design. Nah, gitu. Ya itu bagus untuk supaya expertise-nya jelas. Nah, ini afiliasi cukup kita kopas dari yang ada di luar. Nah, jadi bedanya kalau OJS 3 itu tidak sama dengan OJS 2 ya. Kalau OJS 3 ini tidak terhubung ya. Kalau di OJS 2 kita bikin akun di dalam seperti ini nanti keluar langsung muncul di luar. Kalau OJS 3 itu terpisah ya. Nanti saya tunjukkan. Ya, affiliation. Nah, sudah ini tidak usah diisi walaupun ada bio statement macam-macam. Kalau ada waktu diisi, kalau enggak tidak wajib ya. Oke, sekarang kita klik OK. Kita klik OK ya. Kemudian kita menunjuk Mas Sigit sebagai jurnal section editor ya. Jadi section editor itu hanya hanya mengerjakan satu artikel saja yang diperintahkan ya. Dia tidak bisa melihat keseluruhan ya. Nah, kalau kita pilih jurnal editor ya dan jurnal manager, dia kan bisa lihat keseluruhan artikel yang masuk. Ini agak berbahaya kalau orang yang masih baru ya. Jadi jangan milih itu, pilih aja section editor ya. Dan bisa juga kalau disuruh jadi reviewer ya, reviewer. Jadi satu aja, section editor atau reviewer gitu. Yang kita pilih sebagai section editor ya. Nanti kalau orang itu dipilih sebagai reviewer, cukup ini saja yang diklik ya. Nah, sementara kita pilih Mas Sigit sebagai section editor dan nanti kalau suatu saat pengen nulis di jurnal kita, walaupun itu dibatasi ya. Jadi kalau aturan DOAJ, Directory Open Access Journal itu hanya 25% maksimal dalam satu edisi penulis itu adalah editor atau reviewer ya. Nah, sebagai author dan juga reader, pembaca ya. Kita klik save ya. Kita klik save. Nah, ini sudah ya. Jadi kita cari Mas Sigit tadi. Sigit kita cari. Sudah ada belum? Nah, oke, sudah ada dua ya. Sudah ada ini. Oke. Oke, kemudian kita lanjut lanjut di eh, bagaimana menuliskan ya, menuliskan ini ya. Jadi menuliskan ini sudah ada listnya ya, list reviewer ya, list editor atau reviewer ini kebetulan reviewer ini sudah saya carikan. Saya sisakan satu untuk latihan ya. Jadi ini memang eh, online markup HTML ya. Jadi bagi pemula-pemula ya. Kalau kita menulis apa di sini, misalnya Faizal Isdianto, Scopus ID, Scopus ID, misalnya 007. Gitu. Nanti kita bisa bikin linknya di sini, ya ada linknya. Nah, nanti tak kasih contoh aja ya. Contoh di sini aja ya. Oke, ini adalah Scopus ID dari
Prof. Elias Gwenzi Konyana ya, Gwenzi Konyana. Saya masuk di tempat saya aja ya. Misalnya ini Scopus ID saya klik ya. Scopus ID saya ini ada 572 sampai terakhirnya 75 ya. Maka kita ambil bukan yang ini ya. Ini di blok ya, di copy kemudian masuk ke Scopus. Ini saya klik sini ya. Paste, nah kemudian di enter aja ya. Profesor Elias Gwenzi Konyana. Nah ini Scopus ID-nya semua linknya kita kopas, kita masukkan sini ya. Eh, kita klik yang gambar rantai ini ya. Nah ini paste dan kita buka new window aja supaya tidak menimpa halaman yang sama. Nah ini linknya sudah jadi ya. Dan ORCID ID-nya ini dan sudah saya cari di ORCID ID ini Elias G. Konyana ini benar 221 belakangnya kita kopas aja atau yang atas ini dikopas juga boleh ya. Dan di sini belakangnya 221 kan. Nah, pada angka ini kita klik ya. Nah, klik kita cari gambar rantai. Oke, ini URL-nya kita paste dan buka window baru ya. Oke, ini sudah ya. Ngeling-ngelingnya sudah semua ya. Ngeling-ngelingnya kelihatannya tidak ada yang ketinggalan ya. Ya, ada yang ketinggalan. Oke, ini kita tidak usah lihat ini yang sebelah kiri, yang kanan ini ya. Ini kita Ctrl A, kita copy ya. Nah, sekarang kita masuk di jurnal Christophilosophia. Saya diminta untuk membantu menata ya. Kita klik website. Kemudian kita masuk di static page ya. Static page ini kalau mau bikin baru, diklik ya. Kasih nama. Misalnya apa? Misalnya retraction, retraction, retraction and correction misalnya ya. Ret, uh, retraction. RNC misalnya. Nah ini kontennya ya. Kontennya nanti bisa diisi sendiri, sementara tak buatkan link ya. Nggak boleh pakai N ya. Correct misalnya gitu ya. Ini linknya ya. Klik ya. Kita klik, nah ini jadinya gini ya. Ini tadi retract and correct ya. Nah sekarang saya mau edit yang halaman reviewer ini, peer reviewers, edit ya. Saya klik. Ini sudah saya tatakan ya. Sudah saya tatakan. Ini saya klik ini ya. Jadi ingat-ingat ada gambar ini source code ya, kurang lebih diklik. Nah ini kan Prof Tabita sebagainya itu sudah saya letakkan di sini Prof Tabita. Nah ini yang Ctrl A, copy, kemudian masuk sini ya. Ini ditimpa aja enggak apa-apa karena kan tambahan. Oke, klik dan klik save. Nah, dan jangan lupa klik save. Oke. Nah, kalau kita klik ya, peer reviewersnya ini kita klik, nah seperti ini. Nah, gitu. Jadi coba yang Prof. Elias Konsi ya di ORCID ya list editorial team. Nah, ini juga seperti ini. Nanti bisa ditambahkan dengan pertama masuk di HTML TIDNet ini ya. Jadi natanya di sini ada link, ini kan bisa dibuat tebal ya, ada bold, ada italic, underline. Jadi ini sangat bagus kita menata di sebelah kiri, tapi kanan hasilnya nanti yang dikopas gitu ya. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.